nyangkut. Dan waktu itu saya manajemen risiko saya itu dulu masih hold and pray, ya kan, 5 digit US dollar. Tetapi yang loss itu uang saya yang bawa saya pulang dari Amerika. Lu hilang dari sini, lu harus balikin uangnya dari sini. It works. Menjabat sebagai penasihat investasi, bisnis, serta manajer aset, beliau telah mencapai kesuksesan yang membanggakan. Perpaduan antara pengetahuan yang mendalam serta analisis yang kuat menjadikannya seorang technical trader dan board of IFTA yang layak diteladani. Telah hadir di Hidden Masters, Indra Wijaya Rangkuti. More than just hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Indra Wijaya Rangkuti. Halo Pak Indra. Halo Mbak Glenda, apa kabar? Kabar baik Pak Indra, apa kabar? Baik, sehat alhamdulillah. Boleh, terima kasih banyak udah mau datang ke Hidden Masters nih Pak. Berarti nggak hiding lagi dong? Nggak hiding, justru kita bongkar nih hari ini rahasianya ya. Oke. Oke Pak Indra, mau tanya dulu nih yang ringan-ringan. Kesibukan akhir-akhir ini apa aja nih Pak? Sibukan akhir-akhir ini, saya kan juga sebagai konsultan, terus juga sebagai trader juga. Ya paling ngurusin beberapa klien, pantauin market, sama nyelesain buku. Oh, Ya. Nanti kita akan bicara lebih lanjut mengenai bukunya. Kita mau bahas yang sekarang-sekarang dulu nih Pak. Boleh? Market belakangan ini, bagaimana nih tanggapan Pak Indra? Banyak yang bleeding, mungkin banyak investor atau trader di luar sana yang lagi pada pusing nih. Pak Indra, apakah salah satunya? Enggak ya, harusnya Wah. enggak. Kalau sekarang, ya mohon maaf. Kalau market lagi crash is hunting time harusnya. Hunting time. Ya, saatnya berburu sekarang. Karena ya, kita dapat harga diskon. Kapan lagi harga itu sampai di sana gitu. Ya, kalau bertentangan dengan apa yang saya sampaikan, itu is fine. Karena memang emotionnya lagi dikendalikan karena bleeding tadi. Nah, jadi kenapa kita nggak perlu worried harusnya? Karena market pasti balik gitu. Cuman yang akan berkurang itu adalah tingkat efisiensi waktu dan efisiensi biaya. Kenapa? Karena ketika floating, uangnya di uang mati. Waktunya jadi kegerus. Nah, jadi saya cuma mau ngasih tahu bahwa saya menggunakan disiplin ilmu yang namanya teknik analisis. Ya, biasanya sih kalau dari ilmu TA itu kita diberikan early signal ya. Jadi dia bisa mendetek lebih awal untuk jump out from the market gitu. So karena ilmu itu kita bisa gunakan juga untuk intermarket, jadi kita bisa plot kapan harus keluar dan kita pindahin kemana. Jadi itu tools atau disiplin ilmu yang cukup powerful menurut saya. Oke, Pak Indra Wijaya ini jadi memang bisa disebut technical trader lah ya? Technical trader, technical analyst, ya apa aja bisa sih. Apa aja? Banyak nih sebutannya kayaknya ya Pak. Bukan saya yang bikin, mereka. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah dengan sebutan-sebutan itu semuanya. Saya pernah dengar ada market intelligence, even kontrarian juga. Ya, saya Fields of kontrarian. market. Wih, banyak banget ya. Katanya Gitu ya. Tapi mengakui semua itu Pak? Sebenarnya hanya prinsip ya. Kalau market intelligence kan karena mungkin saya sering bilang kita bisa detect lebih awal. Biasanya kan Intel kan bisa memberikan informasi lebih awal. Ya, terus kalau filsuf, ya mungkin saya banyak menggunakan filsafat ya dalam melakukan analisa. Karena kan market itu digerakkan oleh manusia yang isinya emosi ya. Ada greed, ada fear di situ. Jadi ya, warnanya itu cuma 2. Jadi dengan kayak kemarin saya bilang ketika analisa komoditas emas ya, saya ditanya kira-kira gimana nih ke depannya. Lalu saya kasih lihat gambar chart. Saya bilang ini target achieve, target kedua achieve. Pertanyaannya, Glenda, ketika kamu sudah achievement, apa yang kamu lakukan? Yang pasti saya senang, maybe celebrate a little, terus nanti punya goal baru lagi sih harusnya. Summary-nya apa? You will be more relaxed to enjoy it. So that market after achieve, they will be relaxed. So, itu kan driven by human behavior. Makanya ada fase konsolidasi. Itu kan driven by human nature itu sebenarnya. Dengan ilmu TA, kita menyederhanakan market yang kompleks. Kalau kita masuk ke market kan hingar-bingar, ya kan? Nah, tapi ketika kita mundur lebih tenang, jadinya
kita bisa lebih rileks dalam menentukan ambil keputusan. Gitu. Jadi kita back to basic, Pak Indra mempelajari the process di balik semua market, yaitu manusianya itu sendiri ya Pak? Yes. Oke. Ya, semuanya digerakkan oleh manusia dan juga ada juga dari alamnya gitu. Ada vibrasinya lah. Pak Indra, you seem so relaxed. Nah, relaksasi ini udah didapat dari berapa tahun? Mungkin nyangkut ya Pak di pasar modal nih? Ya, nyangkut dan terjerumus lah ya. Jadi back in 2008 ya, 2008 kedatangan kunjungan nih, mereka ada conference di US di almarhum ketua Asosiasi Analis Teknik Indonesia sama sekjennya, terus ada ketua umum IP waktu itu, Ikatan Pialang Efek Indonesia. Lagi visit, kebetulan dia tinggal di rumah kos saya ini, landlord saya bapak kos lah ya, teman SMA-nya. Terus the way they spending money gila gitu. Setiap masuk toko $5.000, kerjanya apa gitu kan. Pas mereka pulang, saya coba cari sekolah di situ sekitar rumah gitu kan. Itu waktu itu saya tinggal di Washington DC. Mahal sekolahnya. Saya pulang ke Indonesia, teman saya kenalin. Pas saya dikenalin ternyata namanya Pak Tito Sulistyo. Umur berapa? Saya tanya kan. Segini Pak, oh masih muda, saham. Nah, terus jalurnya gitu. Ternyata saya nyemplung di Forex. Makanya jadi paham dengan teknik. Nah, di Forex, mantan bos saya ini, orang yang pertama kali bawa future ke Indonesia. Namanya Leslie Chan. Ya, tahun 90-an. Saya sama dia. Nah, waktu saya masuk perusahaan itu, lah ini gratis belajar nih. Di Amerika, ribuan dolar. Nah, dan nyangkut. Dan waktu itu saya manajemen risiko saya itu dulu masih hold and pray, ya kan? Berdoa aja gitu. Ya, hold and pray, ya. Wah, ini nggak iya nih. Nah, kebetulan karena basic saya sekolah perhotelan, saya biasa greet by name ya kalau ketemu orang. Terus orang Indonesia ketemu orang asing, biasanya kabur kalau ketemu bos asing. Nah, saya greet by name. Kebetulan saya bisa bahasa Batak lah ya, bahasa Inggris. Jadi saya sering greet by name, ngobrol sama bos saya. Kebetulan juga saya dulu pemain bola. Jadi bos saya suka futsal, saya selalu ditarik sama timnya. Ya, setiap tahun itu pasti ngundang 2 speaker. Indra lah yang disuruh. Which one do you want? Katanya. Saya pilih. Ini. Kenapa yang setiap kamu pilih selalu yang mahal? Kan disuruh, saya bilang. Nah, selagi para speaker itu di Indonesia, yang escort mereka saya. Belajar sama mereka itu adalah begini. Bukan begini, tapi ya ambil ilmunya, terapkan. Keuntungan saya bisa bahasa Inggris, itu aja. Jadi kalau dilihat jalur saya, jalur sutra, ketemu orang-orang ini gitu. Dan yang ngajarin teknis cuman 1 orang, yang lainnya tuh lebih kayak saran bijaksana aja. Mantan bos saya juga cuma ngasih, waktu dia ngajarin saya cuma ngasih buku How to be CEO, nggak ngajarin trading gitu. Walaupun dia bisa semuanya. Nah baru saya ketemu Kang Yusuf. Dikenalin namanya William Delbert Gunn, belajar astrologi, perplanetan, segala macam, yang mungkin buat orang anti, tapi saya mencoba menyederhanakan. Kalau kata Einstein apa? Kalau kita belum bisa menjelaskan sesuatu secara sederhana, berarti kita belum paham. Dan kebetulan juga saya sering ikut IFTA Conference kan, tiap tahun. Nah, jadi dari teman-teman itu banyak dapat ilmu, karena saya juga lumayan sasino, sana-sini nongkrong gitu. Jadi malamnya hangout, ini gini, nah itu kah hedge fund manager, bankers semua yang ketemu kan. Nah jadi walaupun saya teri pelolaan saya, tapi saya bertemu dengan para paus. Setidaknya konsep berpikir paus bisa diterapkan oleh ikan teri ini. Nah jadi ya itulah menjadi relax gitu. Karena satu lagi tadi rumusnya, biar nggak kecewa. Ketika ekspektasi tidak sesuai dengan harapan, kita akan kecewa gitu. Tapi optimis harus ada. Karena kita bisa memilah-milah mindset, mana yang bisa lebih rileks, mana yang enggak. Karena market udah kompleks. Ya kan? Jangan sampai nanti manajemen risikonya hold and pray lagi. Kenapa Pak Indra pada akhirnya spesifik memilih technical analysis? Alasannya adalah TA itu tergambar jelas, refleksi daripada market, dan dia membantu saya mengefisiensi waktu dan biaya. Menghemat waktu saya lebih banyak untuk melakukan dan mengambil keputusan
eksekusi. Tadi malam saya baru ngobrol juga, dibilang orang-orang TA pakai ilmu TA tuh jadi pemalas gitu. Nah, itu berarti kita beda sudut pandang, ya kan? Antara malas dan cerdas itu beda tipis. Tapi bukan berarti Pak Indra juga pernah nggak sih belajar fundamental analisis? Kan cuma ada 2 lah ya kalau di saham. Ya, pernah. Saya pernah ambil CFA preparation, ya, 2012. Itu bos saya tuh yang saya lagi habis futsal, dia bilang, take CFA, don't worry about tuition fee. Nah, dan kebetulan juga saya kan sekarang juga merambah, nah ini kepleset juga menjadi konsultan IPO. Jadi assessment, valuasi, itu kan nggak ada grafiknya, gitu. Jadi apa namanya, itu kita pakai. Nah kalau mungkin yang ingin menggabungkan keduanya bisa jadi Fanta, gitu kan? Bukan Coca-Cola tapi Fanta, FANTA. Gitu. Oh. They can working along together. Gitu. Tapi it's about choice, gitu. Ya, kalau mau yang efisien, efektif, saya lebih lebih ke TA lah. Informasi internet sekarang lebih cepat. Jadi saya rasa yang pintar akan mengecek bener apa enggak. Gitu. Jadi bukan masalah creating the trend, tapi lebih ke the earliest following the trend gitu ya Pak ya? Oke. Ini ada di buku saya. Saya pengennya jadi pioneer. Oh. Saya nggak senang jadi followers. Oke. Ya kan. Orang pakai celana cingkrang, toto pada cingkrang, pakai skinny jeans semua. Bukan saya ingin beda, tetapi saya memang tidak seperti itu. Biasanya kalau trend follower itu kan, they don't really know exactly what happened. Jadi saya lebih memilih sebagai seorang pioneer. Niatnya. Oke, tadi sempat spill bakal ada buku juga nih Pak ya? Insya Allah ada buku. Oke, kapan terbit nih Pak? Oktober ini. Oktober ini. Mungkin boleh spill dikit tentang apa Pak? Judulnya tuh Contrarian versus Trend Follower. Saya nulis berdua. Ada teman dari Surabaya. Awalnya dia ngajakin, dia nyuruh lah, karena dia lagi nulis buku. Saya bilang, kalau saya suruh nulis buku, alhamdulillah biasanya bab 1 nggak pernah selesai. Ya kan? Kita berdua lagi. Kita mensana in corpore sano, saya bilang. Lo ke sana, gue ke sono. Nggak ketemu. Ya udah, kita pakai third party. Ini oke. Jadi isinya lebih ke mindset trading, di mana kita nggak perlu khawatir ketika market crash. Dan contrarian itu dalam bertransaksi low risk. Kita nggak ngomongin profitnya nih. Kalau profitnya nanti kita tinggal jabarin, orang-orang bisa lihat sendiri. Nah, yang satunya lagi, menurut saya sebaliknya, gitu. Kan contrarian versus, mungkin nanti contrarian and trend follower. Tapi kalau nggak kontras, nggak seru. Gitu. Jadi harus dibikin kontras. Dan kebetulan yang teman saya ini seorang trend follower, gitu. Jadi perspektif dia dengan perspektif saya, dan tujuan buku ini sebenarnya untuk menerangkan gitu ya, pemula atau yang current ataupun yang veteran, karena saya percaya psychology damage itu dalam investasi itu untuk recovery-nya nggak mudah. Kemarin saya baru ketemu satu anak muda, dia bilang, Pak, saya waktu crash saya butuh recovery 3 bulan. Kamu berarti belum ketemu saya, harusnya sehari selesai. Karena saya belajar William Delbert Gunn ya, W.D. Gunn. Dia itu keunggulannya suka ngambil di ujung-ujung. Di ujung bawah atau di ujung atas. Karena dia ngitung waktu. Kalau orang ngitung harga, kita ngitung waktu. Kapan naik, kapan turun. Tadi kita ngomongin soal pionir nih, Pak Indra ya. Berarti kita either create the trend atau memang kita ngambil dari paling bawah atau dari paling atas. Nah, how do you do that? Atau mungkin ini bisa diaplikasikan juga nih oleh para trader di luar sana? Kalau create the trend, enggak. Kalau create the trend, saya bandar dong. Jadi, how to be pioneer, itu nanti ada di kelas saya. Tapi kalau spill-nya, sederhananya adalah market itu cuma ada 2 warna, merah atau hijau. Ya, atau kalau pernah dengar dulu, pernah baca-baca bahwa ada yang mengatakan itu Isaac Newton kalau nggak salah,
bahwa gelap itu nggak bisa diukur. Nah, gelap itu adalah kekurangan cahaya di suatu tempat. Jadi, ini kan ada kontras antara hitam dan putih, merah dan hijau. Nah, mana yang mendominasi? Nah, seorang kontrarien atau mau sebagai seorang pioneer harus bisa mendetek kira-kira warna mana yang akan mendominasi. Nah, di situ berarti ada semacam spekulasi dong. Iya, memang semua berspekulasi. Even any kind of transaction pasti ada spekulasinya. Tapi spekulasi ini terukur. So, I'm willing to losing this to gaining this. Terukur. Kenapa? Kalau gagal, that's it. Tapi limited risk. Kalau berhasil ya, the sky is the limit. Gitu. Jadi rumusnya ya human behavior tadi. Gitu. Dan kebanyakan kesalahan orang kan analisa nanya, bukan analisa sendiri atau analisa katanya. Gitu. Nah, kedua, terakhir itu adalah evaluasi. Evaluasi itu yang penting karena banyak orang habis profit masih mau bikin evaluasi, padahal yang krusialnya waktu loss nggak dibikin evaluasinya. Nah, Pak Indra, kalau di luar sana itu pasti banyak yang nanya, technical trader, indikator teknikalnya apa aja sih yang perlu diperhatikan? Nah, ini kesalahan 101. Kesalahan pertama. Indikator itu sebenarnya hanya alat bantu. Jadi ada yang namanya trend following, ada yang namanya momentum. Saya hanya menggunakan satu indikator. Itu pun buatan saya sendiri. Dulu memang waktu zamannya belum paham dalam penggunaan indikator, chart itu seperti sarang laba-laba gitu kan. Semuanya wah palang melintang segala macam. Nah, biasanya semakin berpengalamannya seseorang itu makin sederhana. Walaupun saya pakai 8 layar gitu. Jadi sebenarnya 8 layar itu untuk melihat intermarket movement dari berbagai macam instrumen. Nah, contoh nih, biasanya ada market yang biasanya dia bergeraknya itu berlawanan, tahu-tahu saat itu dia bergeraknya linear. Berarti ada anomali di situ. Nah, anomali itu berdasarkan pengalaman riset saya, itu ada opportunity. Berarti dari linear ini pasti di tengahnya akan ada berbalik. Yang artinya saya dapat uang gratis nih. Gitu. Nah, jadi kalau mau menggunakan indikator, saya sih selalu ngomongnya gini, kalau mindset yang saya bangun adalah pertama mengetahui, kedua memahami, ketiga mensyukuri. Ya. Karena kalau kita tahu belum tentu paham. Kalau paham udah pasti tahu. Kalau udah paham mau rumusnya diganti apa, tapi udah konsepnya udah paham selesai. Ya bersyukur ya, harus bersyukur. Jadi cuma itu aja. Kalau ya teman-teman itu kan pilihannya itu banyak ya. Dan semuanya kan tentang matematika. Ya kan, angka semua. Kan matematika gampang, tambah bagi kali kurang. Ya kan? Biasanya yang sering bolos tuh pas pelajaran bagi-bagian tuh. Yang jarang ngomong ngebagi-bagi. Ya, jadi kalau indikator price action pasti pelajarin. Terus ada namanya chart pattern. Chart pattern tadi human behavior, pengulangan gitu, price action. Nah sekarang ada yang namanya smart money concept, ya kan. Jadi saya rasa kalau saya indikator saya itu yang di bawah itu biasanya saya gunakan hanya untuk melihat momentum. Nah karena saya seorang kontrarien, saya sering ngeflip tuh. Bahwa ketika orang mau masuk, justru saya saatnya keluar gitu. Dan satu lagi nih Mbak, there's no holy grail. Ya. Setelah saya bikin sistem segala macam, utak-atik, at the end setelah sistem itu jadi, harus satu yang dibuat adalah book guidance-nya, rules-nya gitu. Jadi alat itu udah cukup, tinggal rules-nya aja yang kita buat. Nah kemarin ada salah satu teman yang biasa bikin, gimana? Saya bilang saya udah cukup, tinggal yang saya harus bikin adalah guidance-nya aja, gitu. Karena kan mau kita pakai Ferrari, kalau nggak ada guidance-nya, ngerem di level di 100 meter kah, 50 meter, kan itu yang bikin menentukan. Walaupun engine udah paling bagus, gitu. Oke, jadi ini nanti semuanya bisa dijumpai di bukunya Pak Indra ya? Di buku dan private class. Oke. Jadi nggak mau dibocorin nih indikatornya apa ya Pak ya?
Nggak, saya bukan gini. Saya akan berikan petunjuk biar mereka yang menentukan dari kemampuan mereka. Jadi belum tentu yang cocok buat saya cocok buat Mbak gitu kan. Pasti beda-beda. Biasanya saya lihat nih, tipikal orang itu bisa kita lihat. Itu kan yang nggak ada gitu. Jadi ada yang bilang apa pepatahnya, put the right man in the right place, ya kan? Nah, sometimes when you need money, any kind of place you will sit in there. Nah, jadinya nyemplung lah gitu. Oke, mungkin kita nggak lengkap tanpa ngomongin cuan dan loss. Pasti pernah mengalami dua-duanya kan Pak ya? Oh iya, emang kita Tuhan. Kalau loss Pak, ngomongin loss, pernah sebesar apa? Ini yang paling parah ya. Nominal sih nggak besar. Nominal nggak besar. Tetapi yang loss itu uang saya yang bawa saya pulang dari Amerika tuh. Uang saya habis kerja sama sekolah. Loss. 1, 2, 3, 4, 5. 5 digit US dollar. Lebih nyeseknya karena itu uangnya Karena uang hasil kerja. Iya. Ya, terus manajer saya bilang, lu hilang dari sini, lu harus balikin uangnya dari sini. It works. Tahun berapa tuh Pak hilangnya? Wah, Mbak ini sukanya membuka luka lama. Ya, tapi udah sembuh dong Pak. 2011. 2011. Terus untuk bounce back-nya perlu waktu berapa lama Pak? Setahun selesai. Bersyukur untuk jangka waktu setahun itu ya Pak? Habis lagi di tahun itu, habis balik, loss, balik, di ujung habis. Aduh. Kenapa habis? Kenapa Pak? Buat resepsi nikah. Oh, nggak apa-apa. Yang penting resepsi nikahnya ketutup ya Pak. Oke, nah kita ngomongin soal cuan. Pasti pernah ngerasain juga nih Pak, cuan yang oke lah gitu. Wah, cuan bombastis lah ya. Cuan saya pernah ribuan persen. Wah. Pernah ribuan persen. Kalau spesifik angka, nggak usah disebut. Ya, bukan saya ngindarin petugas pajak. Cuma itu kan back in the days. Bisa berteduh lah kita di situ. Oke lah ya. Ya udah dikasih ciri-cirinya tuh ya. Nggak kepanasan, nggak kehujanan. Pak, saya mungkin pengen mewakili para sahabat Miraset di luar sana. Kalau para trader itu pengen punya karir yang cemerlang seperti Pak Indra, itu bisa nggak sih Pak? Sebelumnya terima kasih ya dibilang cemerlang ya, karena yang nilai diri sendiri orang lain. Saya rasa bisa. Kenapa? Karena teknologi sekarang itu untuk dapetin informasi itu lebih cepat ya. Terus kedua, pilihlah mentor yang tepat gitu. Karena jaga mas saya bilang kalau kita belajar sendiri nggak ada guru sama aja belajar sama setan. Dan kedua, willingness mau belajar gitu. Willingness mau belajar itu penting. Terus cari apa ya namanya? Cari grup itu yang sering memberikan ide gitu. Jadi bukan memberikan entry point, bukan memberikan stock pick, tapi memberikan ide gitu. Ini gimana? Nah, itu pengalaman saya. Saya kebetulan aja karena dikelilingi oleh senior-senior yang usianya 20 tahun di atas saya, jadi saya banyak observe. Dan yang menarik lagi, saya nggak ada background sekolah finance, gitu. D3 saya dari NHI Bandung, bartender saya. Jadi, nah memang itu yang menjadi basic saya dalam meramu strategi transaksi. Terus ya sisanya S1, S2 memang bisnis tapi administration nggak ada finance-nya. Jadi, nih salah satu orang yang pernah saya training, dia adalah tukang parkir di salah satu perguruan tinggi negeri yang hanya lulusan SMA yang tinggalnya asalnya bukan dari Jakarta. Bukan maksud mendiskreditkan, tapi dengan kualifikasi seperti itu, dia mampu menggulung-gulung portfolio. Jadi siapa aja bisa. Oke, jadi nggak impossible ya untuk bisa menjadi seperti Pak Indra? Ya, impossible kan kalau I sama M-nya di bawah jadi possible. Keren, oke. Pak Indra, beberapa pertanyaan lagi yang mungkin ada tips nih untuk para technical trader di luar sana. Tipsnya, pertama belajar rugi. Ya kan? Nomor 1 loh Pak ya? Iya, belajar rugi. Kedua, mindset ya. Mindset itu paling penting karena mindset ngalahin psikologi.
Tips yang lagi adalah ini menarik nih. Warren Buffett bilang risk coming from not knowing what you doing. Nah, saya bikin lagi barunya. Risk coming from knowing too much. Oh. Nah, banyak baca, cari referensi yang cocok, dan lihat diri sendiri mana yang cocok gitu. Karena kalau dipaksain pengen sesuatu, saya mau yang kayak gini gitu. Terus nggak cocok, jangan gitu. Terus tips terakhir adalah buat trading diary, jurnal gitu. Ya zaman masih kecil pasti punya diary kan. Ya kalau nggak punya biasanya perempuan bikin hari ini di sekolah ngeliat si A bla bla bla. Itu kan jadi memori yang ke-capture tuh. Dan itu biasanya bisa kita reflect, kita buka, oh semuanya tercatat. Nah kekurangannya orang Indonesia menurut saya kurangnya dokumentasi, mendokumentasikan gitu. Padahal itu penting ya Pak ya? Sangat penting gitu. Karena ya saya orang riset gitu. Apa aja saya riset. Gitu. Jadi tipsnya itu aja, paling bikin trading jurnal, terus mindset ya, mindsetnya tuh harus dikuatin biar nggak terlalu keganggu psikisnya. Ketiga, ya jadikan sebagai lifestyle gitu. Saya benefitnya sebagai seorang TA adalah saya penggemar Manchester United dari tahun 95 yang pada akhirnya saya bisa nginjak Old Trafford gara-gara ilmu TA gitu. Wow, luar biasa. Oke, Pak Indra, kita ke satu pertanyaan terakhir sebelum sesi games ya Pak. Definisi sukses untuk Pak Indra Wijaya. Sukses itu menurut saya ketika kita ingin sesuatu bisa ada. Dan sukses selanjutnya adalah kita memiliki ketenangan dan kenyamanan. Walaupun itu artinya luas, tapi tenang itu adalah mahal. Dan kalau kita udah sukses, kita kemungkinan besar bisa akan memiliki ketenangan. Nice, terima kasih banyak Pak Indra. Oke Pak Indra, kita ke sesi game. Sudah siap nih Pak? Waduh, dapat apa nih? Dapat, oke. Sesi gamesnya kali ini adalah this or that. Jadi pilih salah satu ya Pak. Yang pertama, pilih asin atau manis Pak? Asin deh. Asin. Manis diabetes. Oke. Nah ini nih Pak, online shopping atau offline shopping? Offline. Offline. Enakan dilihat langsung ya Pak? Dan diraba. Oh, oke. Nasi Padang atau spaghetti? Nasi Padang rasanya spaghetti ngebikinnya lebih gampang. Ya nasi Padang lah. Oke. Sejarah atau matematika? Menarik nih. Nggak bisa dua-duanya ya. Nggak bisa dua-duanya ya? Karena yang saya pakai adalah sejarah plus matematika. Jadi? Sejarah. Oke, itu dia tadi gamesnya sudah selesai. Terima kasih banyak Pak Indra. Sahabat Meraset, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Pak Indra Wijaya Rangkuti. Kalau kamu suka dengan episode kita kali ini, jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan juga subscribe ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye-bye!